Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Everyday with Jesus kali ini temanya adalah krisis atau Kristus. Manusia ketika dihadapkan kepada masalah, persoalan, badai kehidupan, seringkali responnya yang muncul adalah apa? Depresi, mudah marah, uring-uringan, dan kecewa. Seperti yang sekarang ini terjadi, sementara hampir semua aspek kehidupan mengalami krisis karena COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Banyak orang menjadi stres, menjadi takut, kecewa, bahkan putus asa. Saudara, murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka melihat kenyataan yang buruk secara manusia yang mereka alami, yaitu apa? Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dipenjarakan, disiksa, disalib, dan mati. Mereka kehilangan seorang pemimpin. Mereka kehilangan gembala, bahkan bapa bagi mereka.
Mereka kehilangan harapan dan tujuan kehidupan mereka. Mereka melihat kenyataan apa? Murid-murid kehilangan sosok pribadi yang diharapkan. Mesias kok mati, Mesias kok mengalami kekalahan. Mereka depresi dan putus asa. Rasa putus asa dan ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus juga pernah berkata bahwa dia akan bangkit ketika dia disiksa, dia dibunuh, dia mati. Dia berkata dia akan bangkit. Kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 45 dan 46. Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dan dia berkata kepada mereka, demikianlah telah tertulis. Dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Krisis membuat murid-murid lupa akan janji firman Tuhan tentang kebangkitan. Ingatlah saudara, apa yang telah difirmankannya pasti terjadi. Percayalah lebih kepada firman Tuhan daripada kenyataan yang ada. Saudara tahu bahwa kenyataan yang ada, yang terjadi itu sifatnya sementara. Termasuk masalah saudara. Masalahmu itu sementara. Namun firman Tuhan, kebenaran itu adalah kekal. Karena itu percayalah firman meskipun kenyataan tidak atau belum seperti yang difirmankan. Krisis juga yang telah membuat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena krisis membuat murid-murid juga tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Bahkan menganggap Yesus adalah hantu. Kita bisa membaca di dalam Matius 14. Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Kira-kira jam 3 malam itu Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau fokus kepada krisis atau masalah atau persoalan yang melanda hidup kita. Lihatlah kepada Kristus dan bukan kepada krisis. Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Hari ini, badai atau krisis apa yang sedang saudara alami? Yesus berkata kepada saudara, ini aku, jangan takut. Ketika krisis terjadi, pandang saja kepada Kristus. Krisis membuat hidup dalam ketakutan, tetapi Kristus membuat hidup di dalam kemenangan. Krisis mencuri harapanmu, tetapi Kristus memberi hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Krisis membuatmu hidup dalam kesedihan, tetapi Kristus memberikan sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Krisis membuatmu menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, tetapi Kristus membuatmu menjadi pribadi yang peduli dan bermurah hati. Amin. Krisis membuatmu tidak menyadari kehadiran Yesus, tetapi Kristus membuat kita menyadari bahwa Dia selalu menyertai dan menjaga saudara dan saya. Dalam apapun situasi saudara hari ini, saya katakan pandanglah saja kepada Yesus. Tetap percaya Yesus dan berharap pada Yesus. Dan firman Tuhan berkata apa? Harapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ibrani 12 ayat 2, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Seberapa besar imanmu saudara, pandang saja kepada Yesus. Karena apa? Dia pencipta dan penyempurna iman. Sekecil apapun iman saudara atau iman yang kau punya, datanglah kepada Yesus, pandang kepada Yesus. Karena apa? Dia sanggup mengubah bahkan iman yang kecil, dia menyempurnakan menjadi kedahsyatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, adalah karena anugerah kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak pernah berhenti mengalir atas kehidupan kami. Semua yang mendengar, menyaksikan tayangan Everyday with Jesus pada hari ini, mereka diberkati Tuhan. Apapun tantangan, masalah, persoalan, bahkan krisis yang melanda mereka, biarlah mata kami tertuju kepada Kristus. Engkau yang memberi kekuatan, kemenangan, bahkan sukacita yang kekal di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tidak kebetulan kami hari ini ada, tetapi Engkau merancangkan kami baik, masa depan kami adalah masa depan yang baik, bahkan penuh dengan pengharapan. Berkat Tuhan turun atas kami semua yang melihat tayangan ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus Hamasiah, bless you. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi